Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mujahid-mujahidah kelas 7 yang Bapak banggakan, kembali lagi di pembelajaran matematika di kelas 7. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita menuju ke pembelajaran materi inti, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya ke bab 4 ya. Kemarin sudah bagian pertamanya, sekarang kita ke bagian keduanya. Oke, kita akan mempelajari masih bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemarin tentang persamaan linear satu variabel. Oke, kita mulai ya. Silakan persiapkan alat tulisnya. Jika ada materi yang dianggap penting, silakan dicatat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan yang ekuivalen. Kemudian penerapan persamaan linear satu variabel. Ini yang akan kita bahas di bagian kedua ini ya, yaitu persamaan yang ekuivalen sama penerapan persamaan linear satu variabel. Oke, persamaan yang ekuivalen yaitu, perhatikan persamaan berikut. X plus 5 sama dengan 18, ekuivalen dengan X sama dengan 13. Karena X plus 5 sama dengan 18, maka X-nya tetap, 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5. Maka X-nya sama dengan 13. Maka hasil dari persamaan ini adalah X sama dengan 13 ya. Ini caranya. Maka ini adalah ekuivalen atau sama dengan X sama dengan 13. Ya, persamaan yang pertama sama dengan persamaan kedua, itu yang dimaksud dengan ekuivalen. Maka X plus 5 sama dengan 18 adalah X sama dengan 13. Itu ya, ini simbolnya ya, simbol ekuivalen ya. Sebenarnya sih simbolnya sini garisnya 2 ya, harusnya garisnya 2 ya, karena Bapak tidak menemukan ya, jadi hanya ada cuma satu ini ya. Nah, tapi sebenarnya sih seharusnya 2. Oke, jadi dua persamaan disebut ekuivalen jika akar PLSP-nya tersebut sama. Jadi dua persamaan, ini ada dua persamaan disebut ekuivalen jika akar PLSP-nya tersebut sama. Nah, ini sama ya, akarnya 13, dan persamaan ini pun sama, akarnya 13. Maka persamaan X plus 5 sama dengan 18 ekuivalen dengan X sama dengan 13. Artinya nilainya sama gitu ya. Oke, persamaan yang ekuivalen. Contoh yang pertama, buatlah persamaan sederhana yang ekuivalen dari persamaan berikut. Oke, kalau X dikurang 3 sama dengan 5, ekuivalennya berapa kira-kira ya? Yang B 2X plus 3 sama dengan 9, kira-kira ekuivalennya berapa? Yang C negatif 2/3Y sama dengan 4. Nah, kira-kira ini ekuivalennya berapa? Nanti kita cari ya sama-sama. Oke, penyelesaian X dikurang 3 sama dengan 5. Kita cari ekuivalennya dengan cara, negatif 3 pindah ruas menjadi positif. Maka X sama dengan 5 ditambah 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi X kurang 3 sama dengan 5 ekuivalen dengan X sama dengan 8. Nah, ini ya ekuivalennya ya. Baik, sekarang yang B ya. Yang B 2X plus 3 sama dengan 9. Ya, yang kita pindahkan yang mana? Yang 3 kah atau yang 2? Nah, yang kita pindahkan yang 3 dulu, yang tidak memiliki variabel, atau ini dinamakan konstantanya. Konstantanya dipindahkan dulu menjadi pengurangan. 9 dikurang 3. 9 dikurang 3 dapat 6. Nah, setelah ini
koefisien 2-nya nih kita pindahkan menjadi pembagian. Ini adalah bentuk perkalian ya, 2 dikali X. Nah, jika perkalian pindah ruas maka menjadi pembagian. Maka X sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3. Maka ekuivalen dari 2X plus 3 sama dengan 9 adalah 3. Nah ini ya. Oke, kita lanjut yang C. Negatif 2/3 Y sama dengan 4. Oke, apa yang kita pindahkan? Oh, karena ini bentuknya pecahan, kita ubah dulu pecahannya ya. Kita jadikan bilangan desimal. Pecahannya kita ubah menjadi bilangan desimal dengan cara lihat penyebutnya ya. Penyebutnya 3. Ini pecahannya cuma 1 ya. Jika di sini juga ada pecahannya, maka lihat penyebutnya ya. Penyebutnya cari KPK-nya. Ini hanya 3 aja, berarti KPK-nya 3. Itu 3 dikali 2 6. 6 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Maka 2Y negatif 2Y. 4 dikali 3 sama dengan 12. Dikali ya. 3 dikali 2 dibagi 3 sama dengan 2. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka negatif 2-nya pindah ruas menjadi pembagian ya. Tetap menjadi pembagian. Negatifnya tetap negatif karena ini adalah sebuah perkalian. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagiannya, tidak usah menghilangkan negatifnya. 12 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 6. Maka Y-nya sama dengan 6. Maka ekuivalennya adalah negatif 6. Oke, seperti itu ya. Mudah ya, insya Allah ya. Kita lanjut contoh kedua. Buatlah persamaan sederhana yang ekuivalen dari persamaan berikut. Nah, jika bertemu persamaan seperti ini, bagaimana mencari ekuivalennya ya? Oke, kita lihat ya. Penyelesaian. Oke, jika bertemu 2 dikali X plus 6 sama dengan 10 dikali X plus 2. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini ya. 10 dikali X plus 2 sama 2 dikali X plus 6. Kalau kurung seperti ini tandanya perkalian ya. Maka kita kalikan 2 dikali X, 2 dikali 6. 2 kali X sama dengan 2X, 2 dikali 6 sama dengan 12 gitu ya. 10 dikali X, 10X, 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, setelah seperti ini gimana? Hilangkan kurungnya ya. Setelah hilang kurungnya, variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Kita kelompokkan ya. Variabel di sebelah kiri, konstanta ada sebelah kanan. Maka 10X pindah ruas dan 12 ini pindah ruas ke kiri. 10X pindah ruas ke kiri, 12 pindah ruas ke kanan. Maka dapatlah 2X, 10 menjadi negatif 10X sama dengan 12 plus ini menjadi negatif 12. 2X dikurang 10 sama dengan negatif 8X. 20 dikurang 12 sama dengan 8. Maka negatif 8X sama dengan 8. Nah, negatif 8-nya kita pindah ruaskan. Ini sebuah perkalian ya. Min 8 dikali X jadi min 8X ya. Pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 8 dibagi negatif 8. Ingat negatifnya harus ikut ya. Negatif 8. Jangan menjadi positif ya. Tapi tetap negatif 8. 8 dibagi negatif 8 sama dengan X sama dengan negatif 1. Berarti ekuivalennya negatif 1. Jadi persamaan 2X plus 6 sama dengan 10 dikali X plus 2 memiliki ekuivalennya negatif 1. Seperti itu ya. Semoga mudah ya. Oke. Untuk B, nah gimana nih jika ada pecahannya? Kalau ini tidak ada pecahan, kalau ini ada pecahan. Oke, kalau bertemu ini jangan bingung ya. Selesaikan dulu yang ada dalam kurung. Ini ada dalam kurung ya. Kali ini tidak ada. Berarti kita selesaikan dulu yang sebelah kiri nih. 1/4 dikali X, 1/4 dikali negatif 10. Maka dapat 1/4X. Kemudian 1/4 kali negatif 10, 10/4 sama dengan 2/3 X dikurang 5. Oke, setelah dapat seperti ini,
Maaf, ini kurungnya seharusnya hilang ya. Jangan ada ya, kurungnya seharusnya hilang. Setelah seperti ini, cari KPK 4 dengan 3. KPK 4 dan 3 adalah 12. Berarti KPK-nya 12. Kita buat pecahan ini menjadi desimal dengan cara cari KPK dari penyebutnya. Penyebutnya yaitu 4 sama 3. KPK 4 sama 3 adalah 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali X sama dengan 3X. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 10 sama dengan 30. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8X. 12 kali negatif 5 sama dengan negatif 60. Nah, setelah sampai sini semuanya menjadi desimal. Nah, ini kita apakan? Kita kelompokkan. Variabel X ada di sebelah kiri, kemudian konstanta ada di sebelah kanan. Berarti 30 ini pindah ruas ke kanan, 8X pindah ruas ke kiri. Nah, ya kan? 3X, 8X-nya pindah ruas menjadi negatif 8X. Negatif 30 pindah ruas menjadi positif 30. 3 dikurang 8 sama dengan negatif 5X. 60 ditambah 30. Negatif 60 ditambah 30 sama dengan negatif 30. Negatif 5X sama dengan negatif 30. Setelah ini koefisien X-nya yaitu negatif 5 ini kita pindahkan lagi ke sebelah kanan supaya X-nya harus sendiri gitu ya. Maka didapat X-nya sama dengan negatif 30 dibagi negatif 5 kan? Karena ini bentuknya perkalian. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Oke, negatif dikali negatif maka hasilnya positif. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Maka ekuivalennya adalah 6. Jadi persamaan 1/4X dikurang 10 sama dengan 2/3X dikurang 5 memiliki ekuivalennya yaitu 6. Sampai sini insya Allah bisa ya. Udah ya. Penerapan persamaan linear satu variabel atau kita singkat dengan PLSP. Membuat model matematika dari soal cerita. Contoh, kita buat model matematika dari sebuah cerita. Contoh pertama, 3 dikurangkan dari X hasilnya 5. Model matematikanya yaitu 3 dikurangkan dari X, maka X dikurang 3 ya. X nya dikurangkan 3 hasilnya 5. Hasilnya sama dengan 5. Maka metode model matematikanya yaitu X dikurang 3 sama dengan 5. Baik, contoh kedua yaitu keliling persegi yang panjang sisinya A sama dengan A adalah 16 cm. Keliling persegi yang panjang sisinya A sama adalah 16 cm. Oke, langkah pertama kita lihat di sini ada keliling persegi ya. Bahwa kita ketahui untuk rumus keliling persegi adalah S tambah S tambah S tambah S sebanyak 4 kali. Sama dengan 16 adalah 16 sama dengan 16. Maka didapat 4S sama dengan 16. Karena S-nya ini diminta sisinya A, maka jangan S lagi. Tapi kita ganti dengan variabel A. Maka model matematikanya A ditambah A ditambah A ditambah A. Karena sisi persegi tersebut pakai variabel A sama dengan 16. Maka dapat 4A sama dengan 16. Seperti itu ya, mudah ya. Baik, kita lanjut ya. Yang B, penyelesaian PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sebuah perusahaan mempunyai karyawan sebanyak 49 orang. Sebuah perusahaan mempunyai karyawan sebanyak 49 orang. Suatu hari ada beberapa karyawan tidak hadir karena sakit, sehingga sisanya ada 38 orang. Berapa orang yang tidak hadir?
Diketahui jumlah karyawan ada 49 orang. Kita identifikasi dulu ya, jumlah karyawannya adalah 49 orang, kemudian sisa karyawan tersebut yang hadir adalah 38 orang. Kemudian yang ditanyakan karyawan yang tidak hadir karena sakit ya. Ada berapa jumlah karyawan yang tidak hadir? Maka misalkan X sama dengan karyawan yang tidak hadir. X itu karyawan yang tidak hadir. Karyawan yang tidak hadir ditambah karyawan hadir sama dengan jumlah karyawan. Ya, ini ya, benar kan ya? Karyawan tidak hadir ditambah karyawan hadir, maka sama dengan jumlah seluruh karyawan. Oke. Maka model matematikanya X-nya adalah karyawan yang tidak hadir ditambah karyawan yang hadirnya adalah 38, kemudian karyawan seluruhnya adalah 49. Maka model matematikanya X ditambah 38 sama dengan 49. Seperti ini ya model matematikanya ya. Maka karyawan yang tidak hadir adalah X ditambah 38 sama dengan 49. Kita cari ekuivalen dari persamaan X plus 38 sama dengan 49. Pada 38 nya kita pindah ruaskan menjadi pengurangan. 49 dikurang 38 sama dengan 11. Maka karyawan yang tidak hadir sebanyak 11 orang. Ya. Jadi karyawan yang tidak hadir adalah 11 orang. Udah ya sampai sini ya. Pertama kita identifikasi dulu permasalahannya yang diketahuinya. Setelah itu apa nih yang ditanyakannya? Setelah yang tahu ditanyakan, kemudian buat model matematikanya. Setelah itu dapatlah hasilnya ya. Oke, latihan. Mudah ya, coba ya. Oke, silakan kerjakan latihannya di buku tugas. Latihannya kerjakan di buku tugas. Diberi nama, kelas, dan tanggal, kemudian para orang tua, dan kirim di Classroom. Oke, mungkin ini aja dari Bapak ya. Jangan lupa tugasnya harus dipastikan masuk di Classroom. Oke, Bapak cukupkan sampai sini ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.